Hanya di Jakarta, di Sleman, Jawa Barat, polisi menetapkan 6 orang tersangka baru dalam kasus pinjaman online ilegal. Namun polisi masih melanjutkan penyelidikan dengan mengejar pemasok dana pinjaman online ilegal. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan 6 orang tersangka baru dalam pengembangan kasus pinjaman online ilegal. 6 tersangka baru merupakan perekrut serta supervisor. Sebelumnya di Reskrimsus Polda Jawa Barat telah mengamankan 79 orang saat menggerebek kantor kolektor pinjaman online ilegal di Sleman pekan lalu. 73 orang dipulangkan dengan wajib lapor secara berkala ke kantor polisi. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok dana dari aksi kolektor pinjaman online ini. Sementara pihak OJK sudah memblokir 3.856 aplikasi pinjol. OJK akan terus berkoordinasi dengan polisi dan Kemenkominfo agar pinjol ilegal tidak semakin merebak. Upaya yang dilakukan OJK dalam menangani masalah ini kan melalui aplikasi. Jadi aplikasi bisa melalui App Store atau di Google Play. Nah, koordinasi dengan Kemenkominfo. Nah, itu yang dilakukan adalah untuk mengupload nanti aplikasi tersebut harus yang sudah terdaftar di Kemenkominfo. Jadi sudah kita lakukan kerjasama, jadi mudah-mudahan nanti ini sedikitnya mengurangi. Saya nggak tahu persis. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dapat menghubungi call center ke 157. Di samping itu, masyarakat juga diimbau agar tidak sembarangan untuk mengajukan pinjaman secara online. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus pinjol ilegal ini? Sudah bergabung bersama kami AKBP Roland Ronaldi, Wadirkrimsus Polda Jawa Barat. Selamat siang, Pak Roland. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Roland, kami ingin konfirmasi lagi, artinya sudah ada berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini dan apa saja peran dari masing-masing tersangka ini? Baik, terima kasih. Untuk sampai dengan saat ini, di Reskrimsus Polda Jawa Barat sudah menetapkan total 7 orang tersangka. Hasil pengembangan dari beberapa yang kita amankan, 1 orang berfungsi sebagai atau berperan sebagai desk kolektor. Kemudian dari desk kolektor tersebut kita kembangkan dan kita tetapkan tersangka yang lain, yaitu 2 orang sebagai tim leadernya, kemudian 2 orang lagi sebagai human resource-nya, 1 orang sebagai IT support dan 1 orang sebagai asisten manajer dari perusahaan tersebut. Baik, artinya untuk bos dari perusahaan pinjaman online ilegal ini apakah sudah diketahui, Pak, keberadaannya? Untuk dengan sampai dengan saat ini kita masih dalam pendalaman kembali untuk kita kembangkan penanganan dari pengungkapan yang telah kita lakukan. Demikian. Sudah diketahui identitasnya? Sampai dengan saat ini belum, Mbak, baru pengembangan, identitasnya belum kita temukan, tapi masih dalam pemeriksaan sampai dengan saat ini. Baik, untuk karyawan yang dipulangkan, apakah mereka ini memang tidak tahu bahwa tempat kerja mereka adalah pinjol ilegal atau seperti apa? Bisa dijelaskan bahwa pada saat mereka direkrut, itu mereka direkrut sebagai call center. Nah, namun setelah menjadi pegawai, mereka baru ketahui bahwa mereka difungsikan sebagai desk collector. Nah, oleh karena itu, dari pemeriksaan kita kemarin, beberapa masih belum sesuai dengan konstruksi pasal yang kita sangkakan, sehingga sampai dengan saat ini, masing-masing yang kita pulangkan masih kita wajibkan lapor kepada kita, kami menunggu pengembangan dari penyidikan yang ada. Baik, sementara itu terkait pemasok dana dari pinjol ilegal sendiri, apakah sejauh ini sudah ada perkembangan, Pak? Belum, Mbak. Masih kita kembangkan, Mbak. Masih dalam proses pemeriksaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita temukan. Namun sampai dengan saat ini masih kita dalami kembali, Mbak. Baik, terkait pinjol ini sebelumnya kan di Sleman ada 1 korban yang melapor ke Polda Jawa Barat. Nah, selain 1 korban ini, apakah kemudian ada laporan dari korban lain yang terjerat pinjol yang sama, Pak Roland? Laporan hanya dilakukan sampai dengan saat baru 1 orang. Itu dari warga di Bandung sendiri. Kemudian untuk korban yang lain kami juga menghimbau apabila ada masyarakat yang memang merasa menjadi korban, kami menunggu informasinya untuk bisa melaporkan kepada kami di Reskrimsus Polda Jawa Barat. Mungkin, Mbak.
Baik, Pak Roland, dari hasil pemeriksaan para tersangka ini, seperti apa modus dari pinjaman online ilegal ini? Modusnya jadi dari masing-masing debt collector itu dibebankan, ditargetkan untuk menagih itu 10 sampai 15 orang nasabah yang dianggap telah melampaui dari jatuh temponya. Nah, dari situ kemudian mereka masing-masing debt collector ini menagihkan ya dengan cara-cara ancaman, kemudian mengakses kontak yang ada di handphone nasabah dan juga menyebarkan foto-foto dengan ancaman-ancaman kepada keluarga dari korban itu sendiri. Sampai dengan saat ini korban atau pelapor yang telah kita temui di Polda Jawa Barat itu masuk rumah sakit, demikian Mbak. Baik, kami akan tunggu terus tentunya perkembangan dari kasus ini. Terima kasih AKBP Roland sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.